Normal nggak sih kayak gini, kayak Ya, bunga enggak, matahari Pak. nih? Hah? Nggak normal. Matic konvensional, Oke. bukan CVT, dia nggak bisa mundur. Mau gropos-gropos kan, Pak? Lah kalau utuh ada begini, Pak. Utuh ada coklat-coklatnya ya? Nah, kenapa kok bisa begini? Iya, kenapa? Nah, Sobat Apedia, Gitu. ini penjelasan baru nih. Ini belum pernah kita jelaskan bersama narasumber lain. Delay yang pagi tidak mau jalan, delay yang lama. Nah, itu gimana? Apa perbedaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore. Bertemu kembali bersama teman-teman di AHA Motor Yogyakarta. Jadi AHA Motor itu hanya ada di Yogyakarta ya. Kan ada beberapa nama yang hampir sama ya Mas Haji ya. Ada beberapa nama AHA Motor juga ya. Di daerah Tangerang kalau nggak salah ya. Tapi bukan kita itu ya. Ya, jadi AHA Motor tuh hanya ada di Jogja dan beberapa cabang yang lain. Tapi tetap di Jogja ya Mas ya saat ini ya. Baik. Didoakan biar bisa datang ke Medan, Palembang, Batam ya. Ya, oke. Baik Mas Haji. Kita akan buat konten yang kali ini mungkin akan menambah pengetahuan kita tentang kendaraan Matic. Ada Mas Budi, tapi yang akan kita tanya bukan Mas Budi, ada Mas Nopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nopa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik dan Sobat Apedia. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Nopa. Alhamdulillah. Lama tidak membuat konten, Mas Nopa. Iya, Pak. Sibuk. Video pendek, Pak. Video pendek dia. Ya. Kan banyak tuh yang lucu-lucu dari Mas Nopa. Itu Mas Nopa itu yang ngomong itu. Enggak, kan ada backsound-nya, Pak. Dia di Mas Nopa, ini ada tugas apa nih yang sedang dikerjakan untuk sore hari ini? Ya, jadi mobilnya X-Trail, Pak. Oke? X-Trail, dia Matic konvensional, Oke. bukan CVT. Dia nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur? Ya, maju bisa. Maju kena, mundur? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini mobilnya, ini Pak, pantang mundur, Pak. Oh iya, Iya. pantang mundur, Ini maju terus. berarti mobil pejuang, Pak. Ini mah mundur nggak bisa, jadi pantang mundur ya? Ya, pantang mundur, Pak. Maju terus ya? Karena mobil perjuangan kan, mobil lama juga. X-Trail kan tergolong udah lama juga kan, Pak. Iya, jadi ada yang tahun 2004, 2006 ya? 2004. 2004 ya, paling pertama keluar ya? 2006. Iya, T30. T30. Nah, baik. Ini permasalahannya kan mundur nggak bisa. Nggak bisa. Nah, gejala awalnya gimana? Apa langsung mundur nggak bisa? Langsung mundur nggak bisa, Pak. Kejam kali. Ya karena kan sering ini ya, Pak ya. Mungkin awal-awal ada gejala. Ya. Lama delay dulu, Oh, terus delay dulu. mundurnya tersentak dak gitu juga. Oh. Bisa, cuma dibiarkan aja. Biarkan. Nah, sebenarnya kalau ada gejala-gejala sedikit itu segera diperiksakan. Oh. Jangan sampai ini ya, Pak ya, apa? Berakibat fatal. Kalau udah berakibat fatal nanti kita lihat dari di dalamnya. Kebetulan kan ini kan sudah saya bongkar, Pak. Ah. Nah, ini mau saya bongkar ini juga. Sebenarnya kemarin sudah saya bongkar. Cuma kan mobilnya di bidang ini, di samping ini. Ini udah jadi belum nih? Gimana, Pak? Udah jadi? Jadi apanya, Pak? Pekerjaan udah selesai belum? Oh, belum. Baru aja dibongkar loh. Baru kemarin, Pak. Baru kemarin ya? Saya bikin video pendeknya. Oke, baik Sobat Apedia. Kita coba cari tahu ya, apa sih penyebab dari tidak mau mundur? Kalau ada gejalanya tadi Mas Nopa sudah sampaikan, sebenarnya mobil ini pasti tidak tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba nggak jalan, nggak bisa mundur. Pasti ada gejala awal Gejala yang awal. dibiarkan. Dibiarkan. Nah. Bener sekali. Baik, sambil membuka kita perhatikan dulu. Atau ada Sambil Sobat Apedia yang mau bongkar Matic. Atau mau ini, Pak, saya tunjukkan titik pokok permasalahan. Ini kan dalam-dalamnya Matic sudah saya bongkar tadi siang ya. Oke, dibongkar tadi siang nih. Ya. Sama ini sudah ada Alkitabnya, Pak. Enggak, ini hasil ngukurnya, Pak. Oh. Iya. Jadi harus diukur ya Mas ya? Iya pasti, Pak, harus diukur. Oke. Karena kan kita nggak mau beresiko juga dan nggak mau istilahnya Asal bongkar asal bongkar. dan asal ganti. Dan kalau dia masih tergolong masih Bisa dipakai? bisa dipakai dalam artian gini ya, Pak, apa? Masih di standarnya, belum sampai di limitnya. Oke. Itu masih berani. Baik. Kan ada speknya itu kan udah. Baik. Anggap aja ini lah sudah saya hasil taruh lah. dari apa? Pengukuran dari Mas Nopa ini berapa persen kehausan terhadap part dari Matic konvensional ini?
ini kan terbagi dari beberapa ya, Pak. Ada off-run, ada forward, ada... dijelaskan ini, Mas. Wah, ini yang suruh jelaskan ini yang saya... Enggak, Pak, ini kan hasil pengukuran, kan ada beberapa ini, forward dan off-run itu yang di mana ya? Oh, udah terbongkar lah ini. Oke, kita bahas yang tulisan aja. Nah, tulisannya nggak kelihatan kan? Ya ini karena ini tulisan dokter, Pak. Iya. Dokter apa? Spesialis apa nih? Dokter mobil, Pak. Dokter mobil. Enggak, ini kan hasil pengukurannya di sini, Pak. Apa namanya? Clearance tuh celahnya di celah antara kampas sama ininya, kampas plat itu kan, Pak. Itu celahnya 1,25. Itu limit atau normal? Belum, 1,25 itu. Terus ini kan ada ketebalannya. Sebenarnya bukan ini cuma dari patokan sebelum saya bongkarnya. Istilahnya masih terpasang di sini nih. Nah, kita ukur celahnya pas waktu masuk. Kemudian ini kita cek ketebalan kampasnya. Nah, itu kan hasilnya ketemu 1,55 ya rata-rata ya, Pak ya. 1,150 tuh. Ya, 1,55 mili satunya. Nah, ini standarnya kan 1,6. Kemudian limitnya 1,4. Nah, berarti itu dia gimana? Masih masuk. Berarti masih bisa dipakai nih? Masih bisa dipakai. Nah, terus rusaknya apa? Nah, ini kan di forward cloud, Pak. Terus ini kan ada beberapa ukuran. Nah, ini anggap saja sama semua. Maksudnya istilahnya cara pengukurannya juga sama, pengukuran ketebalan juga sama. Ini standarnya juga sama. Nah, ini yang saya terus ini kebetulan sudah masuk semua. Iya, lah terus sudah masuk semua. Nah, cuma kan yang di sini kan nggak ada low and reverse. Iya. Oh, low and reverse. Nah, low and reverse itu ini. Nah, ini yang habis, Pak. Yang low and reverse ini berarti untuk mundur. Untuk mundur ya sama maju juga. Sama maju juga. Karena kalau matic kan dia istilah gimana ya? Berkesinambungan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, nah ini kan ada juga reverse clutch juga. Lah iya. Terus kenapa nggak mundur? Lah kan karena ada ini juga. Terus kenapa kok mundurnya masih mau walaupun ini udah harus? Karena kan masih ada forward clutch dan lain-lainnya. Sebenarnya itu berkesinambungan dan sebelum terjadi rusak parah ini kan tergolongnya parah ya, Pak ya. Karena ini kan sudah termakan semua. Oh, kalau ini nggak perlu diukur ya kalau ini? Udah estimasi aja, Pak. Habis nih, ini ciri-cirinya yang mana? Habis yang mana, Mas? Nah, ciri-cirinya, coba dikasih lihat. Nah, ini kalau yang habis nih? Rata itu sebenarnya harusnya begini, Pak. Ini rata nih ya. Nah, ini kan rata plat loh, itu. Ini plat ini. Ini yang plat. Ini yang plat. Oke, yang bukan plat. Ini yang plat itu memang begini, Pak. Yang apa? Tonjolannya di luar. Nah, kalau yang di dalam ini dia kampas. Nah, ini kan udah besi sama besi semua. Nah, ini besi sama besi. Ini platnya udah kemakan juga. Nah, contoh yang yang masih kampasnya ada. Nah, ini bisa lihat. Nah, ini dia kan lama-lama kan kalah, Pak, keropos. Ini kalau masih normal, tapi dari sini udah setengah habis nih, Mas. Setengah habis. Wah. Itu Sobatpedia ternyata. Jadi untuk kendaraan ini yang habis adalah low reverse-nya. Iya, low reverse. Nah, sama kebetulan tadi ada yang ini apa yang bagian mana ya? Saya lupa ya. Klat, Pak ya. Itu ada kampas tapi dia yang sudah ngeropos. Oh, tapi ketebalannya masih masuk. Nah, itu tetap saran harus diganti. Nah, ini bisa dijelaskan nggak? Apa perbedaannya keropos, apa namanya, rontok ya? Rontok. Iya. Rontok dan habis. Nah, kenapa bisa? Gini, Pak. Bentar. Nanti sembari kita buka yang di dalam ini juga ya. Iya. Nah, saya cari dulu. Sobat Hapedia, bisa dicek kembali mobil-mobil Matic Anda apakah sudah menggunakan Matic CVT atau masih menggunakan Matic konvensional. Mungkin 4 percepatan ya, atau berapa percepatan. Nah ini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Yang mana nih, bisa dijelaskan? Nah, ini kan ada ini kayak geribel-geribel. Iya. Kelihatan nggak, Pak? Kalau nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan di kamera, saya center nih. Nah, ini aku center kok. Oh iya, siap. Siap, Pak. Nah, coba. Nah, ini kan mau gropos-gropos kan, Pak? Lah kalau utuh ada begini, Pak. Utuh ada coklat-coklatnya ya? Nah, kenapa kok bisa begini? Iya, kenapa? Karena dari si yang ini tadi, low and reverse tadi. Nah, ini kan besi, sudah ketemu besi, Pak. Otomatis kan serpian besinya kan lari kemana-mana. Walah. Nah, itu nanti yang apa kekikis. namanya?
terkikis bersama dengan plat itu. Betul. Bercampur sama oli. Bercampur sama oli. Astagfirullah. Walaupun ada magnetnya, cuma kan dia cuma membantu untuk si itu lagi apa? Membantu untuk agar enggak bersirkulasi. Betul. Apa enggak digedein aja magnetnya? Gimana, Pak? Digedein? Magnetnya? Ya. Jangan, Pak. Biar bisa nangkap semua. Ya, seharusnya nggak sampai mekar ya, Pak. Kan ada. Oh, kalau kemarin mekar ya. Nanti kita insertkan ya. Diinsertkan aja. Bisa dilihat. Itu mobilnya sama kok sama ini. Nah. Ini mau saya buka lagi. Nggak, kenapa saya tutup? Karena mobilnya kan dipindah dulu. Oh, dipindah ya, pakai apa dipindah? Kemarin kan di sini, Pak. Ini pindah dorong? Ini dorong, Pak. Oh. Nah, Sobat Apedia, ini penjelasan baru nih. Ini belum pernah kita jelaskan bersama narasumber lain, Mas Hardi dan Mas Budi gitu ya. Atau Mas apa? Mas Aji. Mas Tino. Mas Tino. Ini baru kali ini saya mendapatkan informasi bahwa ternyata serpihan-serpihan yang diakibatkan oleh habisnya kampas kopling mempengaruhi kampas kopling yang lain. Iya, karena kan dia ikutnya di oli, Pak. Nah, betul, maka dari itu mobil Matic dia kan caranya bukan ganti, Pak. Tapi ya itu apa namanya? Flashing. Oh, flashing. Dibilas. Jangan diganti ya? Ya. Kalau diganti kan kalau diganti bisa, cuma ya kan ada yang beberapa orang tuh yang berasumsinya ini penggantian ini apa namanya? Penggantian setiap berapa jadi dipercepat lah istilahnya. Dipercepat. Gitu. Jadi lebih bagus flashing sebenarnya ya? Ya ganti selama ini juga lebih cepat. Nah ini. Nah tuh Sobat Apedia. Ini yang mekar-mekar ya, Pak. Nah ini yang disebut Mas Nopa itu. Jadi kayak bunga itu loh. Ini apa nanti efeknya? Nah ini kan serupnya, Pak. Kalau sudah kayak begini nanti sudah pasti beberapa ada yang masuk juga di sini. Tuh Sobat Apedia. Di valve body. Lihat kan? Valve bodinya ini. Nih. Ini sebenarnya normal nggak sih kayak gini kayak bunga matahari nih? Nggak normal. Tuh. Ini bukan bunga loh, Sawan. Bukan. Ini apa, Mas? Ini serpihan besi. Serpihan dari itu. Coba, ditempel, diikat sama magnet. Seharusnya tipis. Kayak begini aja ini udah nggak normal, Pak. Apalagi kayak begini. Sobat Apedia, masih ingat nggak video kita bersama Mas Budi? Mas Budi menyarankan per berapa ribu kilometer ya, Mas? Kita harus melakukan pembersihan ini apa namanya, Mas? Body valve. Oh, body valve. Iya, jadi dibersihkan, dibuka biar ketahuan nih. Jangan sampai rusak gitu kan ya? Iya, benar. Jadi Sobat Apedia, ini sudah diperlihatkan sama Mas Nopa nih. Nah, ini bukan tanda-tanda yang normal Sobat Apedia. Sudah sangat tidak normal, Pak. Tidak normal ini kayak gini. Seharusnya cuma begini, Pak, tipis aja. Begini? Enggak, ini masih tebal. Oh, masih tebal itu? Masih tebal, Pak. Tuh. Ini perkiraan tadi dari plat sama seginilah. Kalau sudah begini nih biasanya sudah ada tanda-tanda kalau tebalnya segini. Tanda-tanda ya kampasnya udah mau habis. Nah, Mas, ini kalau kayak gini untuk mengintip kondisi dari Matic ini cukup membuka ini bisa nggak sebenarnya? Dengan posisi pada saat akan ganti apa namanya? Bisa. Ganti oli ya? Bisa. Sebenarnya kan itu yang saya bilang tadi, Pak. Sebenarnya kan ada gejala. Misalnya beginilah. Awalnya Matic-nya lama jalan, dia nggak mau jalan dulu. Oke. Nah, gitu. Kan ada biasanya kan dari seal. Ya, seal dulu tuh, biasanya seal dulu. Ya. Kemudian ada tersentak. Nah, kalau udah ada tanda tersentak, itu kan pasti pengecekan nih mobil. Dia nggak langsung kita mengecek langsung kampas ke OH begini nggak. Kita bongkar dari sini dulu. Bawah dulu. Bawah dulu. Nah, kalau bawah dulu kan dari valve body. Dia kan yang mengatur si perpindahan oli. Perpindahan gigi ini. Dia gigi 1 2 3 4 itulah. Nah, kalau buka ini otomatis kan pasti buka ini, Pak. Iya, betul. Nah, jadi dia tahu kondisinya. Dari sini aja udah ketahuan. Udah ketahuan. Kenapa kok dicek dari sini? Karena kalau udah kayak begini, Pak, istilahnya anggap saja yang masih tipis lah. Dia kan serpihan ini ya, serpihan apa? Besi ya, karena bisa menempel di magnet kan. Nah, ini kan tersebar kemudian nyangkut di sini ya, nyangkut di piston kecil-kecilnya. Dulu pernah ini enggak, Pak? Pernah apa? Buka. Iya, syuting ini. Sudah. Anggap secara garis besar seperti itulah. Sama. Di ini kan juga sama, di CVT kan juga sama. Ada valve bodinya. Ada valve bodinya, ya. Kalau dia pistonnya nyangkut, otomatis dia yang nggak bisa memindahkan nyalurkan oli, akhirnya tersentak. Nah, itu sebenarnya tanda-tandanya.
Nah, kalau lama pindah juga bisa. Pindah. Jadi kayak mobilnya gerendung. RPM tinggi tapi nggak naik, nggak pindah. Nggak pindah. Iya. Dalam arti gasnya langsam ya. Cuma kalau kickdown kan beda lagi, Pak. Iya, kalau kickdownnya pasti dia memang RPM tinggi dulu baru. Iya. Ini RPM langsam tapi nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Jadi 3.000 lebih. 4.000 belum mau pindah. Nah itu sudah gejala sebenarnya. Mungkin karena dibiarkan terus, akhirnya termakan, ya jadinya parah. Baik. Nah, Mas Nova, kalau kondisi seperti ini, apakah kemungkinan bisa terjadi kepada mobil yang tidak ada gejala? Tidak ada gejala. Nggak ada gejala. Kita biasanya buka. Selama ini, Pak, ya. Itu pasti gini aja, cuma apa? Tipis saja. Dia nggak sampai seperti bunga kayak gini ya. Biasanya kan karena dia kan di bawah ya. Yang paling terkena oli duluan kan yang paling bawah sini. Iya, benar. Nah, pasti ada gejala seperti itu, Pak. Oh, siap. Gejala berarti dulu. Kalau sudah seperti ini pasti ada gejala. Ya, kalau masih tipis, nggak mungkin kalau udah besar gini nggak ada gejala, sangat tidak mungkin. Ya. Iya, benar. Nah, Sobatpedia, alangkah baiknya kita itu memang minum ya, Pak. Alangkah baiknya kita memang selalu melakukan flashing. Ya, flashing oli. Per berapa kilometer, Mas? 60? Flashing 60 km ya? 60.000 ya? Ya, 60.000 kilometer. Itu flashing. Sekitar berapa tahun tuh? 60.000 itu berarti ya 3 lama, 3 tahunan. 3 tahunan ya? Kalau 10 lebih 20.000 setahun. Kali 3, 60. Lebih lah kali ya? 3 tahun setengah ya? Sekarang gitulah. Baik. Nah, jadi silakan di flashing. Flashing itu berarti membuang, masukkan lagi, buang lagi gitu kan ya? Iya. Istilahnya kan dibilas. Nah, itu istilahnya cara manualnya gitu, itu udah bagus. Tapi itu masih kemungkinan tinggal nggak sih kalau di flashing? Ya pasti ada. Masih ada juga. Ada kan tinggalnya di sini sedikit. Kalau di AHA itu mengurangi. Di flashing apakah diintip dulu, dibuka dulu ininya? Oh enggak perlu. Nah, sebenarnya tes dulu, Pak. Oh, tes dulu. Iya, ini ada gejala enggak, baru nanti diinformasikan. Oke. Karena kan ada beberapa yang Mas, mobilku ini kok lama pindah ini. Nah, mau di flashing itu sebenarnya ini dulu, apa? Dicek dulu. Dites dulu. Biar tidak sayang ya? Ya, enggak sayang. Iya. Karena kalau misalnya cuma di flash aja, flash itu sebenarnya perawatan, Pak. Oh, perawatan. Jadi bukan kalau keluhan. Iya, benar. Jadi belum tentu sembuh. Ya ada beberapa yang sembuh. Karena kan kotoran kecil segini kalau nyangkut di sini sedikit kan mungkin bisa dengan dibilas mungkin bisa ikut keluar. Nah, gitu. Oke. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini nih, apakah hanya mengganti beberapa kampas kopling? Atau ada beberapa poin di body valve ini yang kemungkinan rusak atau gimana, Mas? Nah, itu nanti kita coba buka dulu ya, Pak. Karena kalau sudah begini biasanya ada yang serpihan yang masuk dan pistonnya itu susah dikeluarkan. Nah, itu nanti yang bikin lama ya. Pusing sama repot itu, Pak. Karena pistonnya kecil-kecil Sobatpedia. Kecil-kecil. Dan nyangkut lagi itu ya. Nah, sama gininya juga. Karena ini kan saya konduktor ya abis ya. Nah, ini kan selenoidnya bisa jadi merusak dari komponen si selenoidnya juga. Nah, ini Sobatpedia, ini beruntung ini adalah Matic konvensional ya. Matic konvensional. Ini kalau ceritanya Matic CVT. Mas Budi, tanya Mas Budi nanti. Nangis. Kenapa nangis? Pasti pulinya kena. Pulinya kena. Nah, para spare part-nya juga ini apa? Mahal juga. Mahal, ya? Nah, ini karena bukan CVT, alhamdulillah nggak terlalu pusing ke puli karena nggak pakai puli ya. Nggak pakai puli. Oke. Siap. Nah, Sobatpedia, Mas Nova menganjurkan kita untuk flashing biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tapi mohon diperhatikan kalau sudah ada gejala-gejala yang arahnya ke sana tadi. Ya. Delay dulu ya. Ya, delay atau nyentak atau ya lama pindah. Lama pindah. Nah, jadi jangan berlama-lama ya, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Nah, kalau masih delay, Mas, apa yang terjadi dengan Matic ini? Apa yang dikerjakan? Kalau hanya baru delay saja? Ya biasanya kalau delay saja itu langkah awal itu dari ini, Pak. Tetap dari body valve. Atau dicek dari tekanan ini dulu. Tekanan apa namanya? Pompa oli yang dari sini. Pompa oli ya, benar. Dia tinggi atau enggak? Kan ada itu delay yang apa namanya? Lama pindahnya. Oke.
Nah, sama delay saat pagi nggak mau jalan-jalan Oh itu iya, kan beda. benar. Beda itu ya? Beda. Delay yang pagi tidak mau jalan, delay yang lama. Nah, itu gimana? Apa perbedaannya? Ya biasanya kalau yang pagi nggak mau jalan-jalan itu kan karena silnya keras kan, Pak. Oke, sil keras berarti berhubungan Jadi, dengan karet-karet tuh. Ya, Oke. silnya keras jadi kan dia nggak langsung mau ngembang. Oke. Jadi dia harus panas dulu biar agak lunak kan. Iya, dan Nah, bahkan kemudian- nggak mau panas pun nggak bisa jalan lagi kan? Oke. Jalan lagi. Nah, kalau yang tadi? Yang tadi biasa dari solenoid, control valve juga bisa. Oh, Valve mampet? body. Ya. Biasanya kalau udah kayak gitu, misal tinggi, Tinggi setelah tekanannya pindahnya kan? nyentak, dak, gitu. Itu juga ada. Ngeri itu. Karena ini Pak ada beberapa bermacam ini sih. Penyebab? Iya penyebab. Oh, oke. Atau apa? Gejala, ada Gejala. beberapa gejala. Makanya kalau yang delay nggak mau jalan-jalan kan di treatment kan Pak, itu biar Oh iya, di treatment mengembang. ya. Mengembang pakai ada minyaknya itu. Ya, minyak khusus. Minyak khusus, bukan minyak urut ya? Ya, bukan minyak urut. Karena ada yang dimasukin ini minyak apa itu? Malah nggak jalan mobilnya. Baik, Sobat Epedia. Ini pekerjaan yang mungkin bagi kita ini ya, apa namanya, mengeluarkan biaya besar. Besar. Kalau boleh tahu, ini berapa biaya, Mas? Kalau dengan kondisi kayak gini Kalau lah. boleh tahu, nggak boleh Pak. Karena saya nggak tahu Pak. Ya paling, saya lihatkan Perkiraan dulu aja, Pak. perkiraan. Paling ya 3 jutaan mungkin Pak. 3 jutaan. Jasanya. Jasanya. Belum sama spare Oh, part. belum spare part yang diganti ya. Nah, tadi kan spare part-nya hampir berapa persen 2 sebenarnya juta, masih 3 jutaan mungkin. masih apa, masih normal ya? Masih 1,5, masih masuk spek ya? Ya, yang lainnya Ya. masih ada masuk spek. Cuma permasalahannya kan dia ikut terkikis, banyak Ikut yang ikut terkikis, terkikis ya, ada yang ikut oleh. terkikis. Nah, ini Sobat Epedia ya. Saya kasih lihat lagi. Nah, ini terkikis nih. Tuh kan? Harusnya kotak-kotaknya itu masih Kotak-kotaknya masih utuh. utuh. Ini udah terkikis dia. Nah, ya. Nah, ini Kasih sekitar 2 juta 3 jutaan, Pak. untuk jasa. Jasa. Oke. Overhaul Nah, spare semua. part nanti akan menyusul ya. Menyusul, Pak. Nah, Itu belum sama sama apa itu? ini ya, gasket set ya. Gasket. Sil-sil. Kan ini gasket, Pak. Oh Nah, iya. ada silnya Ada banyak. silnya ya. Oh, Sil sekalian o-ring. ganti sil ya? Iya dong, Pak. Biarpun nggak ada masalah dengan sil ya? Ya karena nanti ini, Pak, kerja 2 kali kan. Kerja 2 kali ya. Apalagi mobil ini udah tua kan ya? Berusia dan harus Udah di, berapa tahun ya? Puluhan mungkin tahun. udah 20 tahun ya? Hampir 20-an tahun. Ah, Ya. 20 15 tahun ya? pasti udah 15 tahun. lebih. Ya kalau ini 2006 berarti kan 2016 14 tahun. 14 tahun ya? 14 tahun. Oke. Eh, Lebih dong. lebih dong, Pak. Iya. Yang 2006, 15 tahunan pasti lebih lah. Iya, lebih. 17. Karena kan 2021 lebih kan. Nah, apa saran dari Mas Nova nih selain flashing buat Sobat Epedia? Ya yang pasti tetap rutin flashing aja, Pak. Oke. Karena kalian kayak gini kan umur nggak bisa dipungkiri. Oke. Nah pasti faktor dari umur bisa. Oke. Terus kemudian misal nih ada orang, Mas saya ini apa namanya, sering flashing, mobilnya kok tiba-tiba kayak gini, ya mungkin dari umur bisa. Oke. Karena dilihat dulu umurnya dari berapa, atau jangan sampai salah masukkan oli. Oh, salah oli. Ya, biasanya yang CVT paling- sama apa? CVT sama ATF. ATF, Iya. ya. Kadang-kadang yang sering terjadi itu CVT dimasukin ATF. ATF. Baik. Sebenarnya matic konvensional itu ada 2 ya, Pak. Jadi sejauh ini saya tahu 2. Apa itu? Mars sama ini kan beda ini. Sama-sama matic konvensional tapi olinya beda. Matic S sama ATF apa Matic gitu D. ya? Ya. Oh iya, S ya? Apa ya? S sama D. Terus ada juga Matic J Oh iya. yang punya L Grand itu apa? Padahal dia matic konvensional juga. Ya ini kan juga. Oke. Yang E51 ya? Iya. Yang, Lupa. yang Iya, pertama ya, bukan yang muda ya? Bukan yang muda. Baik. Bagaimana dengan cara berkendara, Mas Nova? Apakah berpengaruh terhadap ketahanan matic konvensional ini? Mungkin dia buat jadi mobil balap mobilnya gitu. Ya yang penting nggak buat mainan gini lah. Yang normal-normal aja lah. Ah. Kalau kickdown itu kan udah Kalau biasa kickdown ada gimana? sistemnya. Itu nggak masalah sebenarnya. Nggak apa-apa. Oh. Kan dia udah ada yang yang mengaturnya. Oke. Ada transmisi kontrol modul, kemudian ada ECM-nya juga. Oh gitu ya. Karena sebenarnya udah dipikir sama si insinyurnya, Pak. Iya, benar. Karena kita tahan pun apa namanya? Gasnya tetap Ya. dia pindahkan ya. Kalau Pindah. memang sudah Udah waktunya pindah. waktu pindahnya pindah ya. Oke, siap. Baik. Nah, kalau yang tadi kan rutin ganti oli. Ya. Kemudian kalau ada gejala
segera. Kalau misalnya ya kalau pengen mencegah pengen aman, mencegah yang dicekkan ke bengkel. Kalau misalnya belum punya uang, aduh masih enak kan kadang ada orang yang punya mobil gitu ya, wah nggak apa-apa masih enak. Ya ujung-ujungnya seperti ini. Karena mobil Matic itu kan beda kayak ini ya, Manual. Ya manual. Kalau manual kan dia gear sama gear kan, Pak. Iya, gear sama Kalau gear. misalnya kehabisan oli kan pasti pindahnya bisa saja keras. Iya, benar. Kemudian kalau dipaksa kan krak, paling juga patah gearnya gitu. Kali ini kan masih ada ini valve body dan ada kampas-kampasnya. Sebenarnya yang paling riskan itu dari sininya. Jadi yang sekecil ini isinya banyak, kompleks lagi, Kompleks. rumit. Kalau nggak paham, udah nggak usah bongkar. Pusing lah. Baik, Sobat Tapedia, terima kasih kita kepada Mas Nova karena sudah berbagi informasi. Ini ilmu baru buat kita semua. Ternyata akibat dari Dibiarkan kampas ya, dibiarkan kampas yang habis dihajar sama plat ya. Lihat ya. Nah, muncullah gram-gram yang merusak kampas lain. Aduh, ya Allah. Istilahnya menular, Pak. Menular tanpa disengaja. Ya, sebenarnya disengaja, Pak. Karena dibiarkan nggak di. Baik, Sobat Tapedia, ini jangan sampai seperti bunga matahari ini ya. Ini kalau bunga matahari udah tua nanti bisa kita buat kuaci ya. Nggak bisa, Pak. Ini diapain nih? Kayak gini. Ini ya dibersihkan, Pak. Baik, Sobat Tapedia, terima kasih sudah bergabung bersama AHApedia. Jangan lupa share video ini. Oh iya, jangan lupa follow Instagram. TikTok, Pak. Nah, sekarang kita punya TikTok, Pak. Nah, nanti Mas Nova akan live dari TikTok sambil bongkar mesin, bongkar semua aja dah. Ya kalau ada yang mau ini apa, ngasih apa katanya, paus gitu yang boleh, Pak. Buat jajan. Mungkin dari itu yang bisa saya sharing, Pak. Jangan lupa buat Sobat AHApedia untuk nonton, untuk subscribe atau like, di-share juga boleh. Dan jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar, kita tanya-tanya dan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.